Bismillah. Mas, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Indralaya A akan mempersatukan lembar kerja mahasiswa mata kuliah biokimia yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Madi Sukaryawan, MSI, PhD, dan Ibu Dr. Diah Kartikasari, MSI. Sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Nashwa Putri Tiarani, dan rekan saya. Dan saya Muhammad Al-Fatik. Saya Harisa Maksalini. Nah, baiklah, di sini kami akan memaparkan materi mengenai katabolisme asam amino. Untuk itu, mari simak video berikut ini. Nah, kemudian, baiklah, di sini kami yang pertama akan memaparkan katabolisme asam amino dengan bahan sampel yang kami gunakan, yaitu ada ikan gabus, ikan kakap merah, telur ayam broiler, otot dada ayam, tempe, dan juga tepung terigu. Nah, menurut bahan-bahan tadi, kadar asam amino bahan pangan pada sampel yaitu yang pertama ikan gabus dapat dilihat pada tabel berdasarkan jenis asam amino dan albumin ikan gabus dalam persen. Kemudian ada ikan kakap merah dengan porsi 250 gram mengandung 32,5 miligram mineral selenumin. Yang pertama ada Selanjutnya ada ikan kakap merah dengan porsi 250 gram mengandung 32,5 miligram mineral selenium, mencegah terjadinya oksidasi lemak, 168 mg fosfor untuk kesehatan tulang dan kepadatan tulang, 17,4 miligram protein untuk produksi hormon, enzim, jaringan, dan antibodi, serta vitamin D untuk metabolisme kalsium. Nah, yang ketiga ada telur ayam broiler. Ada kulit telur, lapisan kulit telur, membran kulit telur, putih telur, kuning telur, bakal ayam, dan kantung udara. Protein kuning telur 16,5%, putih telur 10,9%. Putih telur merupakan sumber protein, sedangkan kuning telurnya merupakan sumber lemak. Yang selanjutnya ada daging ayam kampung dan broiler. Kadar asam amino non esensial pada produk olahan daging ayam kampung dan broiler lebih tinggi dibandingkan kadar asam amino esensialnya. Asam glutamat, asam amino non esensial yang tertinggi. Asam amino esensial yang tertinggi adalah lisina dan leucina. Kemudian ada tempe. Proses fermentasi pada tempe kedelai akan menguraikan protein tempe menjadi asam-asam amino dan degradasi lemak kedelai tempe menjadi asam-asam lemak. Yang terakhir ada tepung terigu, mempunyai protein yang tinggi karena mengandung gluten dan gliadin serta asam-asam amino lainnya. Nah, selanjutnya mengenai proses katabolisme. Proses katabolisme sendiri akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada transaminasi. Nah, transaminasi adalah pertukaran gugus fungsi antara asam amino apapun kecuali lisin, prolin, treonin, dan asam alfa keto. Gugus amino biasanya ditransfer ke atom karbon keto dari alfa ketoglutarat dan mengubah asam alfa keto menjadi glutamat. Reaksi transminasi dikatalisis oleh transminase spesifik yang disebut ninotransferase. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Al-Tariq. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Terus proses kedua adalah deaminasi oksidatif.
Dalam pemecahan asam amino untuk energi, akseptor terakhir dari gugus alfa amino adalah alfa ketoglutarat dan mentoglutamat. Glutamat kemudian dapat mengalami deaminasi oksidatif ketika kehilangan gugus aminonya dan dilepas sebagai ion amonium atau NH4+ dan teroksidasi kembali menjadi alfa ketoglutarat yang siap menerima gugus amino lainnya. Reaksi ini terjadi terutama di mitokondria sel hati. Sebagian besar ion NH4+ yang dibentuk oleh deaminasi oksidatif glutamat adalah diubah menjadi urea dan diekskresikan dalam urin dalam serangkaian reaksi yang dikenal sebagai daur urea. Asam amino yang dapat membentuk salah satu zat antara metabolisme karbohidrat selanjutnya dapat dikonversi menjadi glukosa melalui jalur metabolisme yang dikenal sebagai gluconeogenesis. Asam amino ini disebut asam amino glukogenik. Asam amino yang diubah menjadi asetoasil CoA atau asetil-CoA yang dapat digunakan untuk sintesis bahan keton, tetapi bukan glukosa, disebut asam amino ketogenik. Sintesis glutamat terjadi dalam sel hewan dengan membalikkan reaksi yang dikatalisis oleh glutamat dehidrogenase. Untuk reaksi ini, nitrotinamida adenin dinukleotida fosfat atau NADPH bertindak sebagai zat produksi. Sintesis glutamat sangat penting karena adalah salah satu sedikit reaksi pada hewan yang dapat memasukkan nitrogen anorganik ke dalam asam alfa keto untuk membentuk asam amino. Gugus amino kemudian dapat diteruskan melalui reaksi transaminasi untuk menghasilkan asam amino lainnya. Berikutnya. Baiklah, berikutnya ada siklus urea. Deaminasi asam amino menghasilkan produksi amonium NH4+. Amonium adalah basa yang sangat beracun dan terakumulasi di dalam tubuh akan berakibat fatal. Namun, hati mengandung sistem molekul pembawa dan enzim yang dengan cepat mengubah amonia dan karbon dioksida menjadi urea. Siklus ini membersihkan amonia bebas yang beracun jika terakumulasi. Reaksi penangkapan juga membutuhkan ATP, bikarbonat, dan produknya adalah karbomoil fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim karbomoil fosfat sintetase. Molekul ini dikombinasikan dengan asam amino non-protein yang dikenal sebagai ornitin untuk membuat asam amino non-protein yang lain yang dikenal sebagai citrulline. Penambahan aspartat ke citrulline menciptakan arginosuksinat yang memecah fumarat, menciptakan arginin. Jika arginin tidak diperlukan, arginin dapat dihidrolisis untuk menghasilkan urea dan ornitin, sehingga menyelesaikan siklus. Dua reaksi pertama terjadi di mitokondria dan sisanya terjadi di sitoplasma. Molekul dari siklus urea yang bersinggungan dengan jalur lain termasuk fumarat, aspartat, arginin, dan amonia. Setelah urea terbentuk, urea dibuang melalui urin. Orang dewasa mengeluarkan 20-30 gram urea dalam urin setiap hari. Next slide. Oke, jadi terus bagaimana sih perbandingan energi yang dihasilkan dari katabolisme glukosa, asam palmitat, dan asam amino? Dalam katabolisme glukosa, oksidasi 1 mol glukosa menghasilkan 38 mol ATP, yaitu 38 dikali 7,4 kilokalori per mol ATP, atau sama dengan 281,2 kilokalori. Jumlah energi yang dihasilkan oleh 1 mol atau 180 gram glukosa adalah 291,2 gram. Dengan kata lain, 1 gram glukosa menghasilkan 1,56 kilokalori energi. Dalam katabolisme asam lemak, ditentukan bahwa oksidasi 1 mol asam palmitat menghasilkan 129 mol ATP, yaitu 129 dikali 7,4 kilokalori per mol ATP, atau sama dengan 954,6 kilokalori. 954,6 kilokalori ini adalah energi yang dihasilkan oleh 1 mol asam palmitat atau 256 gram asam palmitat. Dengan kata lain, 1 gram asam palmitat menghasilkan 3,72 kilokalori. Dalam katabolisme asam amino, bergantung pada jenis asam amino yang dikatabolisme sebagai berikut yang ditampilkan di layar. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Al-Tariq. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Harisa Maksalini. Kepada Harisa kami persilakan. Banyak banget. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang bagian A, yaitu untuk apa makhluk hidup membutuhkan asam amino. Makhluk hidup membutuhkan asam amino yang berasal dari bahan pangan untuk membuat rangkaian protein yang menjadi struktur penting untuk menunjang kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya, menurut Yuri 2021, semua makhluk hidup membutuhkan sebuah rangkaian standar dari 20 asam amino untuk membuat rangkaian protein sempurna. Dengan kata lain, baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan aplikasi bagian A, yaitu untuk apa makhluk hidup membutuhkan asam amino. Makhluk hidup membutuhkan asam amino yang berasal dari bahan pangan untuk membuat rangkaian protein yang menjadi struktur penting untuk menunjang kehidupan makhluk hidup. Menurut Yuri 2021, semua makhluk hidup membutuhkan sebuah rangkaian standar dari 20 asam amino untuk membuat rangkaian protein sempurna. Tumbuhan dan mikroorganisme biasanya hanya memproduksi semua 20 asam amino. Dan kebanyakan hewan memiliki enzim untuk menyintesis sekitar setengah dari 20 asam amino selama asupan makanan mengandung sulfur dan nitrogen organik. Nah, asam amino yang tersisa harus didapatkan oleh hewan dari asupan makanan di dalam bentuk setengah jadi. Nah, selanjutnya menurut Mohanty tahun 2014, terdapat peran-peran dari berbagai asam amino, yaitu yang pertama, arginin memiliki peran penting di dalam pembelahan sel, menyembuhkan luka, menyingkirkan amonia, fungsi imun, dan perilisan hormon. Yang kedua itu ada leusin, yaitu satu-satunya asam amino yang berasal dari makanan dan dapat menstimulasi sintesis protein otot, serta memiliki peran penting dalam pengobatan dalam kondisi berat seperti luka bakar, trauma, dan sepsis. Yang ketiga, metionin digunakan untuk mengobati penyakit hati. Yang keempat, asam glutamat memiliki peran penting di dalam metabolisme asam amino. Yang kelima, triptofan adalah prekursor untuk serotonin, sebuah neurotransmitter otak yang secara teori berfungsi untuk menekan rasa sakit. Selanjutnya, histidin memainkan peran yang banyak di dalam interaksi protein dan juga merupakan prekursor dari histamin. Selanjutnya, lisin adalah asam amino esensial yang secara ekstensif digunakan untuk melakukan pertumbuhan secara optimal. Yang ke-8 yaitu treonin digunakan untuk mengobati berbagai penyakit sistem saraf. Yang ke-9, isoleusin dan valin adalah rantai cabang asam amino yang diperlukan untuk membentuk otot dan pertumbuhan yang baik. Yang terakhir itu asam aspartat adalah prekursor beberapa asam amino seperti metionin, treonin, isoleusin, dan lisin dan mengatur sekresi hormon penting. Selanjutnya itu bagian B, kapan dan bagaimana 20 asam amino dikatabolisme pada makhluk hidup. Slide selanjutnya. Nah, katabolisme asam amino itu dapat terjadi apabila tubuh kelebihan pasokan asam amino dari makanan. Karena tubuh tidak bisa menyimpan kelebihan asam amino. Atau karena tubuh sangat kekurangan energi dan yang disebabkan oleh kelaparan yang sangat ekstrim. Katabolisme asam amino lebih mungkin terjadi ketika kadar glukosa rendah seperti ketika seseorang berpuasa atau kelaparan. Nah, katabolisme asam amino ini melibatkan penghilangan gugus amino dan diikuti dengan pemecahan kerangka karbon yang dihasilkan sebagai berikut, yaitu 1.
pemecahan glutamin oleh glutaminase. Yang kedua, asparagin juga dapat dipecah menjadi amonium dan aspartat oleh asparaginase, dan aspartat dapat dikonversi dengan transminasi menjadi oksaloasetat untuk dioksidasi dalam siklus asam sitrat. Yang ketiga, alanin diubah menjadi piruvat dalam reaksi transmisi, menjadikannya glukogenik. Yang keempat, arginin dihidrolisis dalam siklus urea untuk menghasilkan urea dan ornitin. Yang selanjutnya itu prolin dikatabolisme menjadi glutamat dalam pembalikan jalur sintesisnya. Lalu, serin menyumbangkan karbon untuk membentuk folat, dan bentuk produk lain dari reaksi ini adalah glisin. Yang ketujuh, treonin dapat dipecah 3 jalur meskipun hanya 2 jalur yang relevan bagi manusia. Selanjutnya, sistein dapat dipecah dalam berbagai cara yang sederhana terjadi di hati, di mana disulfurase dapat bekerja untuk menghasilkan hidrogen sulfida dan piruvat. Yang kesembilan itu metionin dapat dirubah menjadi sistein untuk metabolisme lebih lanjut. Lalu isoleucin dan valin juga dapat dikonversi menjadi suksinil-CoA. 11. Fenilalanin diubah selama katabolisme menjadi tirosin, pada akhirnya terdegradasi menjadi fumarat dan asetoasetat. 12. Leusin dan lisin dapat dikatabolisme menjadi asetoasetat dan asetil-CoA. Yang ke-13, histidin dapat dikatabolisme oleh bakteri dalam usus menjadi histamin. Dan yang terakhir itu katabolisme triptofan sangat kompleks tetapi dapat berlangsung melalui alanin, asetoasetat, dan asetil-CoA. Baiklah, selanjutnya itu bagian yang C. Apa yang terjadi jika seseorang diet dengan bahan yang mengandung asam amino? Tentunya akibat dari kekurangan protein yang paling sering terlihat yaitu mudah lapar. Protein menjaga kadar gula darah tetap stabil. Bila jumlah protein tidak cukup, tingkat glukosa pun menjadi tidak seimbang. Selanjutnya, selain mudah lapar, kekurangan protein dapat memicu naik turunnya gula darah yang bisa memengaruhi kesehatan otak. Alhasil, otak menjadi kesulitan untuk fokus berpikir hingga sering merasa linglung. Beberapa bagian tubuh membengkak atau edema. Pada saat tidak mendapat asupan protein yang cukup, tubuh juga kekurangan serum albumin. Serum albumin merupakan salah satu jenis protein yang disimpan dan diedarkan dalam darah. Bila kekurangan albumin, pembengkakan pada bagian tubuh yang terpengaruh pun muncul. Nah, ada banyak hal yang bisa menjadi penyebab kerotokan rambut, yaitu salah satunya yakni defisiensi protein. Karena protein mengandung 90% karena rambut mengandung 90% protein dan kekurangan protein dapat menyebabkan rambut mudah rontok. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Harisa. Selanjutnya kembali lagi kepada Altarik. Kami persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Jadi di sini bagaimana pengaturan metabolisme asam amino pada makhluk hidup? Terdapat 4 organ yang paling memiliki peran penuh dalam metabolisme asam amino. Yang pertama itu usus. Asam amino dari penciptaan protein diserap di usus kecil. Produk yang terbentuk bersama dengan asam amino yang tersisa dalam makanan akan dikirim ke hati melalui vena porta. Yang kedua yaitu hati. Metabolisme asam amino yang terjadi kecuali yang memiliki rantai cabang bermulai di hati. Tidak semua hepatosit terlibat dalam fungsi ini. Sel-sel yang terlibat cenderung berada di dekat vena porta. Yang ketiga itu otot. Degradasi asam amino, rantai bercabang asam amino dimulai di kerangka otot. Gugus amina ditransfer ke piruvat untuk membentuk alanin. Yang keempat itu ginjal. Organ ini menangkap vitamin yang dilepaskan dari otot. Selanjutnya,
Bagian E, apa yang terjadi pada makhluk hidup jika ada kelainan dalam mekanisme katabolisme asam amino? Yang pertama yaitu terjadi alkaptonuria atau penyakit yang dikaitkan dengan pewarisan genetik disebabkan oleh defisiensi homogentisat oksidase atau enzim yang diperlukan untuk katabolisme cincin aromatik fenilalanin dan tirosin. Yang kedua itu fenilketonuria atau PKU. Yang ketiga itu penyakit urin sirup apel. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Selesai juga materi kami mengenai katabolisme asam amino. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu dan juga Ibu atas perhatiannya, dan kepada teman-teman jika ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.